di sebuah kota tua bernama Tarses. Di bawah langit biru yang sering diselimuti awan putih tipis, lahir seorang anak laki-laki bernama Saulus. Ia tumbuh dalam keluarga Yahudi yang taat dan kaya raya. Sejak kecil, ia dididik dengan nilai-nilai ketat agamanya. Ayahnya, seorang pembuat tanda terkenal, berharap agar Saulus menjadi pria yang kuat dan teguh memegang hukum Taurat. Saulus memiliki kepribadian yang keras dan tekad yang tak tergoyahkan. Ketika dewasa, ia pergi ke Yerusalem untuk belajar di bawah bimbingan Gamaliel, salah satu guru besar hukum Yahudi pada masanya. Saulus adalah murid teladan cerdas, rajin, dan sangat berdedikasi. Namun, ada sisi lain dari dirinya yang membuat orang-orang segan. Kebenciannya terhadap ajaran baru yang mulai menyebar di seluruh wilayah itu ajaran tentang Yesus dari Nazaret. Saulus melihat para pengikut Yesus sebagai ancamannya sendiri terhadap tradisi Yahudi yang ia cintai. Baginya, mereka adalah pengkhianat yang mengotori kesucian iman nenek moyangnya. Dengan semangat api yang menyala-nyala, ia bersumpah untuk membasmi setiap jejak gerakan ini. Saulus tidak hanya ingin menghentikan mereka, ia ingin menghancurkan mereka sepenuhnya. Pada suatu hari, kabar sampai kepadanya bahwa para pengikut Yesus telah berkembang pesat di Damaskus, sebuah kota jauh di utara. Tanpa ragu, Saulus meminta surat kuasa dari para pemimpin agama di Yerusalem untuk menangkap siapapun yang masih percaya pada ajaran sesat tersebut. Bersama rombongan kecilnya, ia memacu kuda menuju Damaskus. Hatinya dipenuhi kemarahan dan niat balas dendam. Namun, takdir kadang datang tanpa peringatan. Di tengah perjalanan, saat matahari bersinar terik di atas gurun tandus, tiba-tiba cahaya yang begitu terang menyilaukan muncul dari langit. Cahaya itu lebih terang daripada matahari, bahkan melebihi apapun yang pernah dilihat Saulus sebelumnya. Kuda-kudanya terkejut dan berhenti mendadak. Sementara Saulus terjatuh ke tanah, tubuhnya gemetar hebat. Sebuah suara bergema di udara, menggetarkan jiwa Saulus. "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Suara itu dalam, penuh otoritas, namun juga membawa getaran kasih yang tak terduga. Saulus, meski buta oleh cahaya itu, menjawab dengan suara parau, "Siapakah engkau?" "Tuhan." Dan jawaban itu datang seperti petir yang menyambar langsung ke dalam hatinya. "Akulah Yesus yang kau aniaya." Dalam hitungan detik, dunia Saulus runtuh. Segala keyakinan, ambisi, dan dendam yang selama ini ia pegang erat lenyap seperti debu ditiup angin. Ia merasa kosong, namun juga dipenuhi oleh sesuatu yang tak terlukiskan, rasa takut akan Allah, campuran penyesalan dan harapan. Setelah beberapa saat, suara itu berbicara lagi. "Bangunlah dan masuk ke kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Saulus bangkit, tetapi matanya tidak bisa melihat apapun. Dunia gelap gulita baginya, namun hatinya mulai terang. Ia dibantu oleh teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan ke Damaskus, di mana ia tinggal selama 3 hari tanpa makan atau minum. Tenggelam dalam doa dan refleksi. Di Damaskus, seorang murid Yesus bernama Ananias mendapat penglihatan dari Tuhan. Dalam mimpi itu, Tuhan berkata kepadanya untuk pergi ke rumah Saulus dan meletakkan tangannya di atas Saulus agar ia dapat melihat kembali. Meski awalnya ragu karena mendengar reputasi Saulus sebagai pemburu Kristen, Ananias akhirnya taat. Ketika Ananias meletakkan tangannya di atas Saulus, skala-skalanya jatuh dari mata Saulus, dan ia bisa melihat kembali. Bukan hanya fisiknya yang pulih, tetapi rohnya juga dilahirkan kembali. Saulus dibaptis dan mulai berkhotbah tentang Yesus Kristus dengan semangat yang sama seperti ketika ia dulu memburu pengikutnya. Bedanya, kali ini ia membawa damai, bukan pedang. Perubahan drastis dalam hidup Saulus mengejutkan banyak orang. Beberapa orang Kristen awal curiga padanya, takut bahwa ini hanyalah tipuan. Namun, seiring waktu, mereka melihat betapa tulusnya komitmennya kepada Kristus. Saulus yang kemudian dikenal sebagai Paulus menjadi salah satu rasul terbesar dalam sejarah kekristenan. Menulis banyak surat yang menjadi bagian dari Alkitab dan membawa Injil ke berbagai penjuru dunia. Perjalanan Saulus adalah cerita tentang transformasi total. Dari seorang pria yang penuh kebencian menjadi pembawa cahaya bagi ribuan orang.
Kisahnya mengajarkan kita bahwa tidak ada manusia yang terlalu jauh dari rahmat Tuhan, dan bahwa cahayanya selalu siap menyinari siapa saja yang bersedia membuka hatinya.